Cek 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 cek. Halo sobat ini, kita gas lagi dah lah profile. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan mulai besok gue bakal seling ya coy ya sama IMF Wilgat. Oke? Langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Dan yang mau kasih gue takjil bisa banget lah baca di deskripsi. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy setelah dia mengalahkan Night Fang, dia pun berhasil memunculkan kembali Nona Jun yang ada bersama dengan Night Fang yang sebelumnya dia dilahap oleh kekuatannya. Dan di sini Shaggy dia tidak menyangka kalau ternyata awalnya ia kira Nona Xian akan menyelamatkan Nona Jun, ternyata enggak peduli. Wah, tapi di sini Shaggy dia pun juga tahu kalau sepertinya benda ini agak sedikit ya mungkin saja berguna hingga membuat dirinya menyimpannya untuk beberapa waktu. Dan di sini Shaggy dia juga tahu kalau masih ada sosok yang sedang mengawasi mereka, dan itu membuat dia berujar, "Hei, kau tidak benar-benar berpikir aku tidak memperhatikanmu?" Ucap dari Shaggy yang kini dia menatap ke arah atas, dan dari atas sana walaupun tidak terlihat apapun tapi ada yang berujar, "Tidak kesangka, Master Sekte Lu, kau memperhatikanku. Aku pikir aku bersembunyi cukup bagus, tapi ternyata persepsi yang dimiliki oleh Master Sekte Lu benar-benar tajam. Seperti yang diharapkan dari bintang baru yang paling menonjol di dunia Tian Xuan." Ucap dari pria ini yang sebelumnya dia menghilang, tapi ternyata dia hanya menyamarkan keberadaannya. Tapi untuk Shaggy, dia pun mengatakan kalau dia dapat mengetahui kalau ada sosok lain di keras sejatinya. Domain yang aku miliki dapat menyerap energi spiritual dari segala arah, termasuk energi spiritual yang terasa berbau kultivasi iblis, dan terus terang saja energimu terasa seperti telur busuk. Ucap dari Shaggy yang membuat pria besar itu tentunya dia marah. Kau adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu kepada diriku. Aku mengagumi keberanianmu. Ucap dari pria besar itu. Tapi di sini untuk Nona Xian, dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya itu mungkin saja ada di rank 7, yang artinya dia jauh lebih kuat dibandingkan mereka berdua. Karena sejatinya semakin tinggi levelnya maka semakin tinggi pula besar jurang di antara kita, dan sepertinya dia sangat kuat. Jadi jangan lakukan yang aneh-aneh, jadi cukup lakukan dengan hati-hati. Ucap dari Nona Xian yang cukup berhati-hati. Tapi untuk Shaggy, yap, aku mengerti. Dan sekarang ayo kita selidiki dulu. Ucap dari Shaggy. Dan di sini Shaggy dengan menggunakan sistem dia pun mencoba untuk dapat menganalisa kekuatan dari lawannya. Harusnya aku bisa mendeteksinya. Ucap dari Shaggy. Dan kini sistem mencoba untuk meng-scanning terlebih dahulu. Tapi karena memang membutuhkan waktu, di sini Shaggy dia menghabiskan waktu itu untuk berbicara dengan lawannya. Dan untuk pria besar itu dia berucap, "Tapi aku sedang tidak ingin bercanda dengan dirimu sekarang. Itu benda yang ada di tanganmu yang sebelumnya kau ambil, tolong kembalikan. Jika kau melakukannya, mungkin saja aku akan berbaik hati untuk hanya melahap satu di antara kalian berdua." Ucap dari pria besar itu. Dan kini sistem ternyata telah selesai menganalisa dari sosok lawan, dan ternyata lawannya bernama Zanpe, dan dia merupakan seorang kultivator iblis tingkat 7, dan dia ada di level 73, dan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Dia dapat melahap apapun yang ingin dia lahap, dan tingkat kesulitan untuk dapat menghadapinya ada di rank A. Wow, jadi kau adalah seorang kultivator iblis yang berasal dari pengkhianat dari sekte Yellow Spring, dan karena kau adalah seorang pengkhianat, aku tidak akan mengembalikan benda itu. Lagi pula dimakan oleh sesuatu yang sebusuk dirimu, kurasa itu membuatku sulit untuk dapat bermimpi baik, yang artinya kau pasti akan membuatku mimpi buruk. Ucap dari Shaggy dalam arti lain dia sedang mencoba mengejek lawannya. Tapi di sini untuk Nona Xian, ketika dia mendengar itu semua, dia pun yakin kalau sepertinya Senior Jun juga telah terpengaruh oleh sosok pria ini. Pasti dialah yang melakukannya kepada Senior Jun, pikir dari Nona Xian. Sedangkan untuk pria besar itu tentunya dia pun marah ketika dia dihina oleh Lu Shaggy, dan dia juga berujar, "Ternyata untuk seseorang yang memiliki ketampanan seperti itu, mulutmu rupanya sangat kotor. Biarkan aku mengabulkan permintaanmu. Muridku tersayang, keluarlah dan nikmatilah makananmu." Ucap dari pria besar itu yang kini dia pun membuka sebuah distorsi ruang, dan dari dalam ruang itu kini muncul sesuatu yang
sosok iblis ini, di mana ternyata iblisnya juga dapat berbicara. Master, apakah sudah waktunya untuk makan? Ucap dari iblis ini yang telah dipanggil oleh makhluk itu. Dan ternyata sosok yang dipanggil oleh iblis itu ternyata adalah Yang Sha, yang merupakan demonic beast tingkat ungu yang ada di level 71 rank 7, di mana dia adalah demonic beast yang sangat-sangat kuat dan dia adalah tipe humanoid yang merupakan makhluk yang sangat langka bahkan di alam dari demonic beast itu sendiri. Dan untuk Lei Xiaoqi ini adalah pertama kalinya dia melihat kalau ternyata ada demonic beast yang memiliki sebuah rank rank ungu. Bahkan demonic beast kuno saja tidak memiliki seperti ini, ucap dari Lei Xiaoqi, yang artinya dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya itu pasti demonic beast yang cukup istimewa. Dan untuk Nona Xian, tanpa pikir panjang dia pun langsung mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi. Xiaoqi, aku yang akan menangani demonic beast itu dan kau lawanlah biksu itu, ucap dari Nona Xian yang kini main langsung maju aja. Dan untuk Lei Xiaoqi dia pun meminta kepada Nona Xian untuk tidak terlalu terburu-buru. Nah, saat ini mereka belum tahu kekuatan dari lawannya. Dan untuk yang ada di rank ungu sepertinya dia sangat kuat, takut dari Lei Xiaoqi, tapi nyatanya di sini Nona Xian dapat membuat makhluk itu terluka hanya dalam beberapa gerakan. Makhluk itu pun langsung meringis kesakitan. Sakit sekali, sakit, ucap dari makhluk itu yang membuat Lei Xiaoqi. Kupikir dia kuat, tapi ternyata apakah dia benar-benar ada di rank ungu kah? Pikir dari Lei Xiaoqi. Tapi di sini untuk biksu itu dia berujar, muridku, jangan takut dengan rasa sakit, lahap dia karena lezat, ucap dari pria besar itu. Sedangkan untuk Lei Xiaoqi, si gendut ini sama sekali tidak khawatirkah ketika demonic beast-nya telah berselisih, dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dan sepertinya aku harus mengalahkannya terlebih dahulu, ucap dari Lei Xiaoqi yang kini dia melakukan sebuah inisiasi. Dan dia pikir kalau jika saja si gendut ini dia dapat dikalahkan, maka demonic beast-nya juga bakal kalah. Tapi ketika Lei Xiaoqi dia melepaskan bilah miliknya, ternyata pria besar itu dia memiliki pertahanan yang sangat-sangat kokoh, tidak mudah dapat ditembus oleh Lei Xiaoqi, yang membuat Lei Xiaoqi dia pun juga sedikit shock. Dia dapat memblokir seranganku kah? Pikir dari Lei Xiaoqi. Dan untuk pria besar dia berujar, Master Sektel, aku adalah seorang kultivator rank 7. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, aku tidak mungkin ada di posisi ini. Dan sudah lama pasti para kultivator lainnya akan menyingkirkan diriku. Seorang yang ada di rank 6 seperti dirimu bukanlah tandinganku, ucap dari pria besar itu yang kini dia melepaskan teknik miliknya untuk dapat menyentil Lei Xiaoqi, yang membuat Lei Xiaoqi dia terdorong beberapa langkah. Wah, ternyata pertahanan dari pria besar ini dia sangat kuat dan sepertinya aku harus mencari cara untuk dapat menembus pertahanannya, ucap dari Lei Xiaoqi yang sempat terdorong beberapa langkah. Sedangkan untuk Yang Sha-nya, demonic beast-nya dia pun berujar, masterku menyuruhku untuk melahapnya, jadi jangan banyak bergerak, ucap dari makhluk itu yang kini dia berhadapan dengan Nona Xian. Dan untuk Nona Xian dia pun kini melepaskan serangan miliknya untuk dapat menghentikan makhluk itu. Dengan semua yang bisa dia lakukan, Nona Xian melepaskan serangan bertubi-tubi. Bahkan saat ini dia memberikan sebuah serangan yang dipikir oleh Nona Xian kalau ini semua telah berakhir. Lagi, aku telah mengalahkannya, ucap dari Nona Xian, dan aku akan segera datang untuk menolongmu, ucap dari Nona Xian yang yakin kalau dia dapat mengalahkan makhluk itu dengan cukup mudah. Sedangkan untuk Lei Xiaoqi dia pun merasakan ada yang janggal dengan makhluk itu. Benarkah? Apakah dia memang dapat dikalahkan semudah itu? Apakah mereka yang ada di tingkatan ungu memang selama ini kah? Pikir dari Lei Xiaoqi yang merasa kalau ini agak sedikit janggal. Tapi di sini karena memang makhluk itu sepertinya memang telah dikalahkan oleh Nona Xian, membuat kini Lei Xiaoqi bersama dengan Nona Xian siap untuk dapat mengalahkan pria besar itu. Tapi untuk pria besar itu dia pun mengangkat lengannya dan dia juga berujar, Amitabha. Kalian berdua tidak memiliki jejak belas kasih yang tersisa di dalam diri kalian. Jadi jangan salahkan aku ketika api parah Yang Sha mendatangi kalian. Malapetaka datanglah ke dunia ini, ucap dari pria besar itu. Tapi di sini melihat itu semua membuat Nona Xian dia pun kesal, terlalu banyak bicara, dan itu membuat Nona Xian dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk menyerang bersama dengan Lei Xiaoqi. Tapi ketika mereka berdua datang mencoba menyerang pria besar itu, di sini ada sebuah energi yang cukup kuat tiba-tiba menghentikan langkah dari mereka berdua, yang membuat Lei Xiaoqi dan juga Nona Xian langsung menahan gerakan mereka. Dan ternyata yang keluar itu adalah
sosok monster ini lagi. Tapi kali ini mereka datang dengan tiga wujud yang berbeda. Dan untuk Lee Seok-gi yang melihatnya, dia pun mencoba untuk dapat menganalisa sistem analisa ucap dari Lee Seok-gi, dan ternyata itu adalah Yaksha juga. Tapi kali ini mereka muncul dengan tiga varian, hitam, merah, dan juga hijau. Apa bedanya Min? Sama aja, cuma beda rasa. Waduh. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun tahu kalau mereka ini terbagi menjadi tiga bagian, yang artinya ini adalah wujud aslinya. Dan tidak heran dia digolongkan sebagai demon iblis tingkat ungu, ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan untuk pria besar, dia dengan posisi menang jumlah, dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Lee Seok-gi dan juga Nona Xian. Dan sekarang lihatlah, keberuntungan Anda bersama dengan diriku. Selama ratusan tahun tidak ada seorang pun yang pernah melihat wujud asli dari tiga Yaksha milikku. Dan sekarang mereka akan menjadi sosok yang sempurna untuk melahap Master Sekte Lu dan juga pasangannya. Ucap dari pria besar ini yang kini dia pun meminta kepada Yaksha miliknya, monster-monster miliknya, untuk segera menghajar Lee Seok-gi. Dan ketika serangan itu datang, di sini Nona Xian mencoba untuk dapat menghentikannya. Dan di sini Nona Xian dia bereaksi sungguh sangat cepat karena serangan yang diberikan oleh lawannya juga terlalu cepat. Ini cepat sekali ucap dari Nona Xian yang kini dia harus menghadapi salah satu Yaksha yang terus melepaskan bila-bila api miliknya, fireball miliknya. Rasakanlah ini menyenangkan, ucap dari salah satu Yaksha api yang terus melepaskan serangan ke arah Nona Xian. Dan untuk Nona Xian, dia berusaha keras untuk dapat menghentikan itu semua. Tapi di sini jika api itu sungguh sangat kuat, bahkan dapat menembus armor yang dia miliki. Ini sungguh sangat kuat. Sepertinya aku sedikit terlalu ceroboh, ucap dari Nona Xian yang terkena percikan-percikan itu. Sedangkan untuk Lee Seok-gi yang melihat itu semua, dia pun tahu kalau sepertinya Xian ada dalam bahaya. Tidak, ini terlalu berbahaya, ucap dari Lee Seok-gi. Sepertinya kekuatan dari Xian tidak cukup untuk dapat mengalahkannya. Tapi saat ini aku posisinya tidak menguntungkan, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga harus menghadapi Yaksha lainnya pula yang kini siap untuk dapat memberikan serangan kepada dirinya. Yang kini Yaksha itu pun melepaskan serangan ke arah Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dia berusaha keras untuk dapat menghentikan setiap serangan yang datang ke akhirnya. Makhluk ini dia sangat cepat, kecepatannya sungguh luar biasa, dan setiap serangannya juga sangat kuat. Dari segi kekuatan fisik, dia dapat menyayangi Ning Yaksha, ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia menahan serangan yang diberikan oleh lawannya itu. Tapi uniknya, di sini satu Yaksha lainnya tidak melakukan sebuah aksi yang membuat pria besar itu dia berujar seorang kultivator pedang dan juga menggunakan tombak. Mereka ada di rank 6 dan mereka berani menantang kita. Ayo, sudah saatnya bagi dirimu untuk bergabung dalam permainan, ucap dari pria besar itu. Tapi untuk Yaksha yang satunya ini dia berujar, aku sebenarnya malas, tapi baiklah, setelah kita melakukannya aku ingin 100 persembahan, ucap dari Yaksha itu yang membuat pria besar dia berujar, baiklah, tidak masalah. Setelah kita selesai di sini, kita pergi menuju sebuah kota yang ada di provinsi utara untuk menangkap beberapa untukmu, ucap dari pria besar itu yang membuat kini Yaksha itu setelah dia dijanjikan, kini dia menggunakan kemampuan miliknya, kekuatan spiritual miliknya untuk melahap Lee Seok-gi dan juga Nona Xian, kekuatan spiritual tipe petir. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah kartu traf yang dimiliki oleh si pria besar itu. Apa ini, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi ketika dia melihat ke arah Nona Xian, di situ dia melihat Nona Xian sepertinya juga tertekan. Kalau seperti ini terus, Xian dia tidak akan dapat bertahan lama, ucap dari Lee Seok-gi. Karena sudah seperti ini, aku tidak punya pilihan lain selain aku harus menggunakan Divine Ascension, ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia akan menggunakan kekuatan Divine Ascension miliknya, kekuatan dewa miliknya. Sebelumnya ketika aku mengalahkan monster Raja Elang itu, aku belum bisa menggunakan semuanya. Tapi sekarang mari kita lihat kemampuan aslinya, ucap dari Lee Seok-gi. Dan kini ketika serangan itu datang kepada dirinya, di sini Lee Seok-gi dia akan membangkitkan kekuatan Divine Ascension miliknya yang membuat kini Seok-gi dia membangkitkannya serangan kekuatan yang sangat-sangat kuat. Tapi di sini untuk Yaksha petir, dia pun melepaskan sebuah serangan tidak ke arah Seok-gi tapi ke arah Nona Xian saat ini sedang tertekan. Dan untuk Nona Xian, dia pun tahu kalau ada sebuah kekuatan besar yang akan datang mengenai dirinya, dan dia pun tahu kalau saja dia terkena pasti ini semua akan berakhir. Tidak, ini sangat mengerikan, ucap dari Nona Xian. Tapi dalam kondisi tertekan seperti itu, di sini Nona Xian dia pun meminta kepada Lee Seok-gi untuk segera pergi. Lee Seok-gi, cepat pergi, ucap dari Nona Xian yang justru khawatir dengan Lee Seok-gi. Tapi ketika dia melirik ke arah Lee Seok-gi, dia pun melihat kalau ada yang janggal dengan Lee Seok-gi. Lee Seok-gi tiba-tiba aja tubuhnya memancarkan energi yang sangat kuat dan terlihat cukup berbeda. Karena saat ini Lee Seok-gi dia
dikelilingi oleh kekuatan yang sangat-sangat aneh dan boom. Tangan petir yang sangat kuat itu mengenai Liu Xiaoqi tapi langsung dipatahkan dengan kekuatan spiritual pula yang dimiliki oleh Liu Xiaoqi. Dan melihat aksi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Liu Xiaoqi yang dapat menahan kekuatan petir itu membuat Nona Xian dia pun berpikir apakah itu benar-benar Liu Xiaoqi. Kekuatan sangat kuat ujar dari Nona Xian. Bahkan di sini untuk sosok lawannya pun mereka pun kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Liu Xiaoqi. Itu kultivator itu dia sangat kuat ujar dari Yang Xia. Dan untuk pria besar dia juga bingung bagaimana bisa Liu Xiaoqi menahan serangan itu. Apa anak itu bagaimana bisa dia menghalangi Lightning Fury ujar dari pria besar itu. Untuk Yang Xia petir ketika dia melihat Liu Xiaoqi tidak terpengaruh dengan teknik terkuat yang dia miliki membuat yang berujar tidak, kita harus segera pergi, aku tidak bisa mengalahkannya. Lightning Fury hanyalah akan menghentikannya sebentar dan jika dia telah selesai kita semua akan berakhir ujar dari Yang Xia itu yang kini dia mencoba untuk kabur. Wih, ditinggalkan oleh Demonic Beast miliknya tentunya membuat pria besar ini dia pun panik. Kabur. Apa ini? Liu Xiaoqi, bagaimana ini? Apa kau tidak peduli dengan Yang Xia yang lainnya? Ujar dari pria besar itu. Tapi di sini untuk Yang Xia ini dia nggak peduli dengan itu semua. Aku harus kabur. Ini Yang Xia ini dia pun mencoba untuk kabur karena dia tahu kalau dia nggak bisa mengalahkan Liu Xiaoqi. Dan untuk pria besar dia pun benar-benar murka dengan Liu Xiaoqi. Tapi dia juga tahu kalau dia nggak bisa mengalahkan Liu Xiaoqi. Apa ini? 3 Yang Xia. Aku telah menghabiskan 100 tahun hidupku untuk mengkultivasikan Demonic Beast ini. Tapi sekarang Yang Xia merah dan hitam juga dibuang begitu saja. Apa ini? Liu Xiaoqi, lihat saja, ini adalah hutang. Ujar dari pria besar itu sebelum dia mencoba untuk melarikan diri. Tapi di sini untuk Yang Xia hitam satu gerakan aja dia dapat dikalahkan oleh Liu Xiaoqi. Dan melihat salah satu Demonic Beast bawahannya telah dikalahkan Liu Xiaoqi dengan sangat mudah membuat pria besar ini pun ketakutan melihat Liu Xiaoqi. Apakah dia memang masih seorang kultivator manusia? Gila, tidak masuk akal ujar dari pria besar itu. Dan untuk Yang Xia hitam untuk dapat menghentikan sedikit langkah dari Liu Xiaoqi, dia pun kembali melepaskan teknik petir miliknya untuk dapat menghentikan langkah dari Liu Xiaoqi. Dan itu memberikan waktu untuk dirinya kabur dari tempat ini, mencoba menyelamatkan diri. Sedangkan untuk Liu Xiaoqi saat ini dia merasakan ada yang aneh dengan dirinya karena pandangan yang dia lihat itu sungguh sangat berbeda. Tidak terlihat seperti pandangan yang sebelumnya, tapi dia dapat melihat kalau di situ ada Yang Xia merah. Membuat Liu Xiaoqi kini dia pun kembali melepaskan bilahnya untuk dapat mengalahkan Yang Xia merah hanya dalam satu gerakan. Dan melihat dia telah dibantu oleh Liu Xiaoqi tentunya membuat Nona Xian dia pun mengucapkan terima kasih. Tapi ketika dia melihat ke arah Liu Xiaoqi, dia pun melihat kalau sepertinya Liu Xiaoqi kondisinya agak sedikit berbeda. Dan itu membuat Nona Xian dia berujar, Liu Xiaoqi, ada apa? Apa yang salah dengan dirimu? Ucap dari Nona Xian. Liu Xiaoqi, sadarlah. Ucap dari Nona Xian yang sadar kalau sepertinya Liu Xiaoqi agak sedikit berbeda karena memang kesadarannya agak sedikit tergoyah karena memang kini Liu Xiaoqi tiba-tiba aja melakukan sebuah inisiasi mencoba menyerang ke arah Nona Xian. Dan untuk Nona Xian dia pun menahan itu semua hingga membuat dirinya jatuh terkena serangan dari Liu Xiaoqi yang sangat-sangat kuat. Bahkan saat ini ketika Nona Xian telah terjatuh di bawah sana, Liu Xiaoqi pun mencoba untuk dapat menyerang Nona Xian. Tapi untuk Nona Xian dia pun jika saja harus berakhir bersama dengan Liu Xiaoqi, dia tidak akan pernah menyesal. Tapi ketika serangan itu akan datang ke arah Liu Xiaoqi, tiba-tiba aja pandangan dari Liu Xiaoqi itu berubah. Dia dapat melihat Ace of Chaos yang tiba-tiba saja menangis yang membuat Liu Xiaoqi jadi siapa kau sebenarnya? Ujar dari Liu Xiaoqi. Dan tiba-tiba aja ada Uday yang terbakar. Dan di situ ada seseorang yang berujar, kau sudah merasakan kehadiranku ya? Dan setidaknya kau harus melihatku dulu, ya kan? Ucap dari seseorang yang membuat Liu Xiaoqi dia pun ternotis. Jadi, apakah kau adalah seorang transmigrator? Ucap dari Liu Xiaoqi. Yap, itu betul. Aku sama seperti dirimu. Sayangnya kita masih berada di dunia yang berbeda. Ucap dari pria ini yang membuat Liu Xiaoqi dia berujar. Kalau begitu, siapa kau? Tanya dari Liu Xiaoqi yang membuat pria ini dia berujar. Siapa aku? Siapa ya? Sudah bertahun-tahun berlalu, jadi aku lupa siapa diriku. Bahkan itu mungkin 20.000 tahun, 100.000 tahun, atau 1 juta tahun yang lalu. Semuanya terasa sama aja, jadi aku lupa siapa diriku. Tapi itu tidaklah penting. Yang benar-benar aku nantikan adalah saat aku akhirnya bertemu dengan dirimu. Jadi saatnya kau datang ke duniaku ini. Kau belum layak, jadi ya artinya kau memang belum layak datang ke dunia ini. Ya kau masih aja di dunia itu. Tapi kau pikir-pikir ya kau memang agak sedikit lebih menarik lah dibandingkan orang itu. Jadi aku ingin memberitahukan sedikit petunjuk yang lebih mudah
Apakah kau tahu siapa orang itu yang aku maksud? Ucap dari pria itu yang membuat Xiaoqi dia berujar. Tidak, aku tidak ingin tahu. Ini, kau ini gak asik banget sih orangnya. Ayolah, jangan seperti itu. Tapi aku akan tetap memberitahukannya. Orang yang aku maksud itu adalah orang yang kalian sebut sebagai Kaisar King. Dia kau lebih menariklah dibandingkan dia. Tapi untuk Xiaoqi dia berujar, ya aku tahu, aku sudah menebaknya. Ucap dari Xiaoqi yang membuat pria itu kalian berdua ini sepertinya cukup menarik dan kalian berdua juga sedikit membosankan. Dari pria itu yang kini dia hilang, menutup distorsi ruang yang membuat Xiaoqi tiba-tiba aja pun kembali sadar. Dan semua juga telah berakhir yang membuat Nona Xian tentunya dia sungguh sangat senang ketika Xiaoqi kembali sadar. Dan siapakah pria itu? Nggak tahu coy, gue belum baca sampai jauh. Dan apakah Kaisar King itu pergi ke sebuah dunia lainnya lagi bersama dengan pria itu seperti apa yang dia katakan? Dan apakah Xiaoqi juga akan bertemu dengan pria itu lagi nanti? Kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.